Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsada Putri. Saya sebagai moderator dari kelompok 5. Dan perkenalkan pula kepada teman-teman saya. Yang pertama bernama Kurnia Setiadi, kedua bernama Rizky Imam Firmansyah, ketiga bernama Satria Arik Saputra, dan yang terakhir Yudi Setiawan Osman. Kami merupakan dari program studi ilmu hukum. Pada hari ini, kami khususnya sekelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang sudah kami buat, yang bertema alur penempatan pekerja migran Indonesia. Pada saat kami menjelaskan, dimohon kepada para penonton agar fokus, supaya apa yang kami paparkan dapat dimengerti dan diterima dengan baik. Baiklah, langsung saja kepada materi. Sebelum saya mulai, saya persilahkan kepada Kurnia Setiadi yang pertama akan menjelaskan materi yang akan disampaikan. Baik, kepada Kurnia Setiadi, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Karena kebetulan jam kuliah kita adalah malam hari. Kali ini kita akan membahas masalah pelaksana penempatan pekerja migran ke luar negeri yang terdiri dari pelaksana yang terdiri atas badan, yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau biasa kita sebut BP2MI. Yang kedua, perusahaan penempatan PMI. Dan yang ketiga adalah perusahaan yang menempatkan PMI untuk perusahaan sendiri. Adapun pada slide ketiga, pada slide yang ini juga merupakan pelaksana penempatan PMI ke luar negeri. Namun berbeda dengan pada slide sebelumnya atau slide pertama tadi, yaitu PMI perseorangan, yaitu pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan, sehingga disebut sebagai pekerja migran perseorangan. Pengertian ini diambil di dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menyatakan bahwa pertama, PMI perseorangan dapat bekerja ke luar negeri pada pemberi kerja berbadan hukum. Kedua, segala risiko ketenagakerjaan yang dialami oleh PMI menjadi tanggung jawab sendiri PMI perseorangan, sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1 tadi, diwajibkan melapor kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan perwakilan Republik Indonesia. Kemudian, ketentuan lebih lanjut mengenai PMI perseorangan ini terdapat pada pasal 34 nomor 9 tahun 2019 tentang cara penempatan pekerja migran di Indonesia. Ya, itu dia materi yang pertama sudah disampaikan dengan baik oleh Kurnia Setiadi. Terima kasih Kurnia Setiadi, dan lanjut materi yang kedua. Materi ini akan dibahas oleh Yudi Setiawan Osman. Saya persilahkan kepada Yudi Setiawan Osman untuk menjelaskan. Ya, selanjutnya perkenalkan, nama saya Yudi Setiawan Osman. Kita akan melanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu pelaksanaan penempatan PMI ke luar negeri oleh badan. Terdapat pada peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2010 tentang tata cara penempatan PMI oleh Badan Perlindungan PMI dalam kurung BVMI, yang merupakan lembaga pemerintah sebagai petugas pelayanan dan perlindungan pekerja migran, yaitu penempatan PMI berdasarkan BV2MIA, yaitu satu, kebutuhan pemerintah, dan dua, permintaan dari pemerintah negara pemberi kerja migran Indonesia atau permintaan pemberi kerja
pekerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan, ataupun bisa dibilang bahwa ketika adanya permintaan dari negara ataupun badan hukum yang menginginkan pekerjaan migran dari Indonesia itu sendiri. Baiklah, materi kedua sudah dibahas oleh Yudi Setiawan Osman. Lanjut materi yang ketiga. Materi yang ketiga akan dibahas oleh Satria Ariksa Putra. Kepada Satria Ariksa Putra, saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya saya Satria Ariksa Putra akan menjelaskannya atau melanjutkannya. Pelaksanaan penempatan PMI ke luar negeri. Oleh perusahaan penempatan PMI, mereka memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Tanggung jawabnya itu memiliki 3 hal, yaitu 1. Mencari peluang kerja, 2. Menempatkan pekerja migran Indonesia, dan 3. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan pekerja migran Indonesia di tempat yang mereka tempatkannya. Baik, selanjutnya, perusahaan yang akan menjadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia wajib mendapatkan surat izin tertulis berupa surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, yaitu SIP3MI dari Menteri. SIP3MI tidak dapat dialihkan dan dipindah tangankan kepada pihak lain. Mengenai tata cara atau pemberian izin ini diatur di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang tata cara pemberian izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Ya, baiklah. Sekian dari pemaparan Satria Ariksa Putra. Saya ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya, materi yang keempat akan dibahas oleh Rizky Imam Firmansyah. Kepada Rizky Imam Firmansyah, saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya adalah pelaksanaan penempatan PMI ke luar negeri oleh perusahaan yang menempatkan PMI untuk perusahaan sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada pasal 61, yang pertama, perusahaan dapat menempatkan pekerjanya ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri. Yang kedua, perusahaan wajib bertanggung jawab terhadap perlindungan pekerjanya yang ditempatkan ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan pekerja oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Dalam hal ini, tata cara penempatan PMI oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri sudah diatur dalam Permenaker Nomor 9 Tahun 2019 tentang tata cara penempatan PMI. Penempatan pekerja migran Indonesia oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri. Yang pertama, memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan di luar negeri. Yang kedua, memperoleh kontrak pekerjaan pada bidang usahanya. Yang ketiga, memperluas usaha di negara tujuan penempatan. Yang keempat, meningkatkan kualitas SDM. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, itu dia materi terakhir dari kelompok kami yang sudah disampaikan dengan baik oleh Rizky Imam Firmansyah. Kepada Rizky Imam Firmansyah, saya ucapkan terima kasih. Karena semua pembahasan materi kami sudah disampaikan satu persatu, sekian dari presentasi kami. Terima kasih kepada para penonton yang sudah setia menonton video ini dari awal hingga akhir. Terima kasih juga kepada para teman-teman saya yang dalam bekerja sama membuat video ini. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat serta dapat menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.